wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 30 Arjuna Citra Prasada, kami akan menjelaskan tentang sejarah dari Institut Teknologi Sumatera atau yang dikenal dengan ITERA. Perkenalkan, nama saya Dwi Nilawati dari Prodi Teknik Pertambangan. Nama saya Alvina Damayanti Tanjung dari Prodi Fisika. Nama saya Abdul Aziz Albanur dari Prodi Teknik Perkeretaapian. Nama saya Silvana Agatha Rosita Siregar dari Prodi Teknik Lingkungan. Nama saya Febi Dela Kramasari dari Prodi Teknik Sipil. Nama saya Imelda Utami dari Prodi Teknik Industri. Saya Febrian Rizky dari Prodi Teknik Sistem Energi. Saya Sania Salsabila dari program Studi Teknik Kelautan. Berikut penjelasan dari kami. ITERA didirikan berdasarkan Peraturan Presiden tahun 2014 nomor 124 mengenai pendirian Institut Teknologi Sumatera pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 253 yang ditetapkan oleh Presiden pada saat itu yaitu Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Oktober dan diundangkan pada tanggal 9 Oktober 2014. ITERA dirintis pendiriannya dan akan dikembangkan serta dibina oleh Institut Teknologi Bandung atau ITB selama 10 tahun ke depan dengan kualitas minimal setara dengan ITB. Sebelum diresmikannya ITERA dan ITK sebagai perguruan tinggi negeri, Indonesia hanya memiliki 2 institut teknologi yang diunggulkan, yaitu Institut Teknologi Bandung atau ITB dan Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya. Atas dasar kebutuhan di Indonesia, yaitu kurangnya lulusan dari Institut Teknologi di tingkat nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk menambah jumlah institut teknologi di Indonesia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kualitas SDM pada tingkat nasional. Sehubungan hal tersebut, pemerintah juga merencanakan pendirian Institut Teknologi di Sumatera dan Kalimantan. Institut Teknologi di Sumatera akan dirintis pendirinya serta akan dikembangkan dan dibina oleh Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan kualitas minimal setara dengan ITB. Pembangunan Institut Teknologi di Sumatera juga dikaitkan dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau yang disebut dengan MP3EI. Dalam dokumen MP3EI, bahwa salah satu prinsip dasar bagi keberhasilan pembangunan adalah produktivitas, inovasi, dan kreativitas yang didorong oleh ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dan ini dipandang sebagai salah satu perubahan. Dalam kaitan ini, pengembangan SDM yang unggul, berkualitas, menguasai IPTEK, sekaligus memiliki karakter kewirausahaan yang baik menjadi sangatlah penting. Salah satu strategi utama dalam pelaksanaan MP3EI yaitu peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK nasional. Hal ini dikarenakan pada era ekonomi berbasis pengetahuan, mesin pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kapitalisasi hasil penemuan menjadi produk inovasi. Pada tanggal 20 Maret 2013, Menteri Pendidikan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh, DEA, pada rapat koordinasi Gubernur se-Sumatera di Hotel Novotel melakukan pendandatanganan prasasti dan setelah itu peletakan batu pertama di lokasi pembangunan ITERA. Pada tanggal 21 Mei 2014, Gubernur Lampung Komjen Purnawirawan Dr. Randus H. Syafruddin JP pertama kalinya meresmikan pembangunan kampus ITERA. Beberapa pemikiran yang harus diupayakan dalam perencanaan dan pemanfaatan secara cerdas potensi anak bangsa dalam rangka membangun Indonesia maju dan bermartabat. Antara lain yang pertama, menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, berkepribadian luhur, berharkat, dan bermartabat. Yang kedua, optimalisasi sumber daya manusia berpendidikan S2 dan S3 yang telah ada, serta menambah 7.000 sampai 10.000 PH di bidang sains maupun teknologi yang bertahap dan terencana. Ketiga, pengadaan laboratorium berstandar internasional baik di bidang ilmu-ilmu dasar maupun terapan.
serta pusat riset swasta untuk membangun kepentingan kemakmuran bangsa. Keempat, kerjasama internasional yang mendorong pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan best practice yang sudah dikembangkan di berbagai negara. Pada tanggal 14 Oktober 2014 di Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Direktur Insinyur Muhammad Nudi AI melantik Profesor Insinyur Ovyar Z. Tamim, MSc PhD, sebagai Rektor pertama Institut Teknologi Sumatera. Potensi sumber daya energi wilayah Sumatera seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan panas bumi terdapat melimpah dan tersebar, dan juga merupakan modal dasar dalam mewujudkan Sumatera sebagai lumbung energi, khususnya dalam pembangunan ketenaga listrikan dan juga penyediaan energi bahan bakar dan industri. Seperti pada gambar berikut, semua telah menjelaskan bahwa wilayah Sumatera sangat berpotensi pada sumber daya alamnya. Dalam konteks strategi utama pelaksanaan MP3AI, sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama di dalam sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendukung hal tersebut, dan haruslah bisa menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program pendirian Institut Teknologi Negeri di Sumatera. Penyusunan proposal yang dilakukan pada tahun 2011 dan telah ditetapkan akan berlokasi di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Status penyelenggara perguruan tinggi tersebut ditetapkan melalui keputusan Presiden. Berdasarkan penugasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena sambil menunggu selesainya pembangunan infrastruktur kampus, maka pada tahap awal pengembangan dan penyelenggaraan akan dilaksanakan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) yang bekerja sama dengan seluruh pemerintah provinsi di Sumatera. Pada tanggal 6 Oktober 2014, Presiden RI Jenderal TNI Hor Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, MA GCB AC, menetapkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 124 tahun 2014 tentang pendirian Institut Teknologi Sumatera. Sekian dulu ya video kali ini. Semoga bisa memberi pengetahuan dan informasi kepada kalian yang kepo dengan ITERA. Jangan lupa like and comment ya. Thanks for watching. FLK 2021 merajut asa bersama berkarya untuk harmoni bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.